Setelah menunggu berminggu-minggu, meyakinkan pikiran dan menguatkan keyakinan, menyiapkan fisik dan juga logistik, perjalanan pendakian Cikuray yang telah kami nanti-nantikan akan dimulai hari ini. Kita sarapan dulu di Kupat Tahu, daerah pasar. Akhirnya kita sampai di base camp Kiara Janggut. Perjalanan makan waktu kurang lebih 2 jam dari Bandung. Dan saya di sini bersama kedua teman saya, ada Asep dan bersama Ade Cikuray. Kita mau simak-si dulu, tapi katanya yang jaganya lagi ada keperluan dulu, jadi kita disuruh nunggu dulu sebentar. Jalan berlur ke kebun warga. Ya, kebun warga. Terus ke pos 1 nak nyondong tanggal cau 4. Terus ke sana kaluhur tong berak belok. Tadinya mah meterkan jalur ya. Turun jalur. Akhirnya mah pos 1 atas pos 1 dipoto peti tiga-tiganya kirimkan ke nomor Pak Ipan tawa Kristiadi konfirmasi di posisi ya tam sumber mata air pos 2 arah kanan lamun teu aya anu napralon di bawahna we di wahanganana aya ya. Terus ke pos 3 lamun di luhur ke arah turuna tekenging di pos 7 ieu. Oh, begitu mohon. Pos persimpangan Pamancar kanan ke Kiara Janggut mah kiri di bawah pos 7 di atas pos 6 kita mah. Oh, di tengah-tengahnya. Iya. Persimpangan Pamancar sana ke kiri. Tekenging di pos 7 nah iya pos 7 ini maka batu susun kapal itu. Iya. Ngakem mah bade di pos 8 bagus. Jadi pos 5, 6 sawios-wios sepeda sambil nama harus jam 4 jam 3 di pos 5 pos 6 pos 5 nah. Pos 8 seberapa menit Kak? 5 menit kidugi pos 8 nitip sampahna sana turun. Jaten sabarha Ibu? Maksi 30.000 per orang, motor 10.000 per motor. Sekarang jam 9.58, 2 menit lagi kita akan naik. Kita peregangan dulu. Siap? Siap. Oke. Let's go. Pendakian kami dimulai tepat pukul 10 pagi saat matahari sedang berada di puncak teriknya.
Langkah-langkah awal ini langsung menguji tenaga karena jalur dari base camp menuju pos 1 merupakan salah satu lintasan yang cukup panjang. Ditambah lagi, sepanjang perjalanan kami masih melewati area kebun warga, sehingga vegetasi masih sangat minim. Hampir tidak ada pepohonan yang bisa menjadi tempat berteduh, membuat panas matahari terasa begitu menyengat. Namun, karena tekad kami yang kuat, membuat kami tetap semangat mengawali pendakian ini. Capek guys, paling sare. Oke, kita udah jalan 1,5 jam, tapi kita belum nyampe pos 1 karena memang niatnya emang santai sih, kita ingin menikmati perjalanannya. Oke. Halo guys. Halo. Oke, setelah 2 jam perjalanan dari base camp, kita baru sampai di pos 1. Setelah melewati jalur terbuka yang cukup menguras tenaga, kami akhirnya memasuki kawasan hutan. Rapatnya vegetasi membuat sinar matahari mulai tertutup oleh rindangnya pepohonan. Suasana pun berubah drastis, terasa lebih sejuk dan lebih menenangkan. Alhamdulillah. Capek. Mending ngoding guys. Lihat guys, di sana ada bidadari. Aduh, mana ya. Mana ke Asep? Oh, jadi pindahnya ulah lila deh. Pindah ke si Asep ya, ulah kieu. Langsung kieu. Tuh. Oh, langsung. Halo. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 50 menit dari pos 1, kita berhasil nyampe di pos 2. Oke, jadi di pos 2 itu ada mata air. Cuman posisinya itu agak beda jalur, jadi ada percabangan. Cuman nggak jauh, cuman 50 meter dan turun sedikit. Mata airnya kita ambil dari kurang lebih perjalanan 1 jam dari pos 2 ke pos 3, dan sekarang kita ada di pos 3. Jadi sekarang jam 2 siang. Gimana Mas Asep? Halo.
setelah perjalanan kurang lebih 40 menit dari pos 3, kita akhirnya sampai di pos 4 dan total memakan waktu sekitar 4 jam lebih 40 menit dari base camp. Selepas pos 4, kami melewati jalur yang dikenal dengan nama Tanjakan Mesra. Setelah berhasil melewatinya, di jam 4 sore ini kami memutuskan berhenti sejenak. Bukan karena menyerah, tapi karena perut sudah mulai protes sejak siang tadi. Di sebuah lahan kecil sebelum pos 5, kami memutuskan memasak mie instan untuk mengisi tenaga sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kita ini masih di jalur antara pos 4 sampai pos 5 dan kita belum sampai pos 5 tapi kita mau mendirikan makan darurat. Kuat lapar. Karena memang baru makan 1 kali tadi pas sarapan dan kita cukup terkejut dengan trek yang sangat tanjakan apa deh? Tanjakan mesra. Tanjakan yang sangat mesra. Katanya kalau malam di sini suka ada yang ayunan. Sep, aman? Ayunan. Aman. Semakin malam dan vibesnya semakin seru. Gimana tanggapannya, Dek? Sepertinya kita akan bertemu dengan penghuni sini ya. Dan ini sangat mengasihkan. Tuh, ada tanda-tandanya itu. Suara apa itu? Apakah mereka akan berinteraksi? Ini sini satu. Hah? Sini satu. Halus. Tunggu ini ka dia. Aing manilih kalau belum. Tidak ada seorang menukul kukup. Sejak hari mulai beranjak gelap, kami tetap melanjutkan pendakian sesuai rencana awal, yaitu mendirikan tenda di pos 8. Namun, tantangan terberat justru kami rasakan setelah melewati pos 6. Jalur menuju pos 7 merupakan salah satu trek terpanjang di jalur Kiara Janggot, dan kali ini kami harus melewatinya dengan tanjakan yang jauh lebih terjal. Meski langkah mulai terasa berat, kami tetap berjalan dengan tempo santai sambil terus mengejar waktu. Yang ada di pikiran kami saat itu hanyalah segera tiba di pos 8, mendirikan tenda lalu beristirahat. Berlama-lama kemudian, Akhirnya setelah menempuh 12 jam pendakian dari base camp, akhirnya jam 10 malam saat ini kita sampai di pos 8, yang mana dari sini sampai ke puncak tinggal 5 menit lagi. Set, gimana dari pos 6 ke pos 7? Sangat menguji kesabaran. Sesuai dengan map latihan kesabaran. Tapi aing mah teu sabar. Gak, aing mah gak sabar sama sekali. Untung ada ini. Ada ya. Hampir jam 11 Aing mah greget. lebih.
Sekarang jam berapa? 0034. 00.34, setengah 1 kita akan tidur nanti jam 5 lah ya. Jam 5 kita summit. Gimana dek? Aduh, dingin banget boy. Padahal orang sini. Sedingin gitu Garut. Ini mau naik bagas kumaha? Boleh. Dengar ada berak abrik boy. Udah diseruduk atau di belah dia. Gila tuh gue. Paneta lega ge. Tapi udah sih. In the night, every moment now is gone. Screaming secrets to the stars, wishing on a paper plane, building castles made of jars, captured sunshine in the rain. Memories like echoes fade, still they linger like a song. In our minds they're bold. Sep, worth it. Worth it. Ada mineng-mineng lah. 2 carrier. Ternyata di Cikuray ada penunggunya guys. Nih, kita namain siapa? Kamu siapa namanya? Cipus. Cikuray Cipus. Kamu ganteng banget. Ayo kita ikut memasak. Makan. Bagi kami, memilih jalur Kiara Janggot adalah keputusan yang tepat. Memang, jalur ini terkenal lebih sepi dan memiliki trek yang cukup menguras tenaga dibandingkan beberapa jalur lainnya. Namun, di balik tantangan tersebut, kami justru menemukan suasana yang kami cari. Hutan yang masih asri, jalur yang tenang, dan momen-momen yang terasa lebih dekat dengan alam. Setelah menikmati sunrise dan lautan awan di puncak, semua rasa lelah selama perjalanan seolah terbayarkan. Pada akhirnya, bukan soal seberapa cepat kami sampai di puncak, tetapi tentang setiap langkah yang membawa kami hingga bisa berdiri di sana. Nih, lihat. Kalau di Cikuray, ancaman yang paling nyata itu adalah bagas alias babi hutan yang suka nyari makan ke camp-camp pendaki. Ini tadi ada pendaki yang tasnya sampai bolong gini, terus ditinggalin ke puncak. Terus ini juga sama. Dan ini beras sampai habis. Semuanya sama bagas. Untungnya tenda kita aman karena kita makanannya disimpan di tempat yang tinggi. Pendakian Cikuray telah selesai. Sekarang kita akan turun. Jam berapa? 19.27. Hah? 19. Jam 9 lebih 27. Sepertinya Kita akan turun dan perjalanan tinggal beberapa persen lagi. lihatlah dan bukalah mata hatinya, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah hilang hingga Tuhan akan berikan jalannya. Na na na.